Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Ya, masuk ya. Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Shalom Sobat Rasinda, apa kabar? Puji nama Tuhan, malam hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui program Sejati yang malam hari ini merupakan program spesial dan ini merupakan pengganti di waktu Kamis yang lalu karena ada kesalahan teknis saudara, dan hari ini akan diganti tetap dalam program Sisi Gelap dan Sisi Terang dalam Pikiran bersama dengan Sobat Jokodik dan Sobat Junedi Ginting. Malam hari ini Sobat Rasinda dapat berinteraksi dengan kami melalui 0896 80590 600 atau di telepon Rasinda seperti biasa di 0271 661806. Dan Sobat Rasinda yang saat ini masih mendengar bisa klik di Facebook kita ya, Rasinda Solo, dan Sobat Rasinda bisa berkomentar di kolom komentar. Silahkan Sobat Rasinda bisa meresponi program ini. Kami yakin bahwa program ini akan memberkati kita semua. Dan Sobat Rasinda, malam hari ini tidak afdol kalau saya belum menyapa host kita pada malam hari ini. Shalom Pak Sobat Joko, apa kabar? Shalom semuanya. Shalom Pak Musi dan Sobat Rasinda semuanya. Luar biasa malam ini, bagus, tidak hujan. Iya, tidak hujan ya. Tadi dari tempat Bapak juga tidak hujan ya. Iya, puji nama Tuhan. Malam hari ini juga ada Sobat Junedi Ginting. Shalom Pak Junedi Ginting, apa kabar? Shalom Sobat Musi, Shalom Sobat Jokodik. Puji Tuhan, sehat dan kabar baik. Tuhan Yesus sangat baik. Puji Tuhan. Ya, malam hari ini kita masih mengambil tema sisi terang dan sisi gelap dalam pikiran ya. Ya, dan malam hari ini saya ingatkan kembali Sobat Rasinda dapat berinteraksi dengan kita di 0896 80590 600 di 0271 661806 dan di kolom komentar. Sobat Rasinda bisa melihat di Facebook bagaimana gantengnya kedua bapak ini yang akan bersama-sama membagikan berkat malam hari ini. 1 jam ke depan kita akan ditemani oleh Sobat Jokodik dan Sobat Junedi Ginting. Iya, terima kasih. Radio Rasinda, Untaian Nada Penabur Kasih. Ya, silakan Sobat Jokodik untuk membagikan berkat pada malam hari ini dan membawa para Sobat Rasinda meresponi program malam hari ini. Monggo. Ya, terima kasih untuk waktu yang kita akan bersama-sama. Ini sungguh luar biasa, Sobat Rasinda yang berbahagia. Malam ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh co-host bahwa malam ini sebagai pengganti Kamis yang lalu yang karena ada gangguan teknis. Sobat Rasinda yang berbahagia, harapan kami program ini yaitu sentuhan jiwa, damai di hati, sejati, bisa menjadi berkat malam ini. Benar-benar nama Tuhan dipermuliakan melalui interaksi kita, melalui paparan yang kita akan sampaikan. Sobat Rasinda yang berbahagia, mari kita akan sambut untuk narasumber kita, Pendeta Junedi Ginting atau Sobat John Gin gitu. Kita akan dengarkan untuk paparan yang awal dulu. Silahkan Sobat Junedi. Terima kasih Sobat Jokodik dan pemirsa Sejati dimanapun Anda berada, mungkin sedang bergabung di Facebook ataupun di WA Group. Kami sangat senang dan bahagia karena kehadiran saudara sangat berarti bagi kami. Karena visi kami adalah salah satunya mencari sobat-sobat sebanyak mungkin
untuk dipulihkan bersama-sama di dalam Kristus. Gitu ya Sobat Jokotik ya. Amin, amin, amin. Ya, saya akan review sebentar pelajaran yang kita pelajari 3 minggu lalu ya. Karena minggu kemarin kita nggak bisa hadir seperti yang sudah disampaikan oleh Sobat Jokotik, ada sedikit gangguan teknis. Manusia memiliki daya berpikir berbeda-beda. Ya, setiap kita memiliki daya pikir yang berbeda-beda, dan daya pikir ini adalah bagian yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, tetapi saudaraku, daya berpikir atau cara kita berpikir itu menurut Amsal 23 ayat 7, supaya lebih jelas dari versinya King James, mengatakan bahwa sebagaimana dia berpikir dalam hatinya, demikianlah dia. Sehingga banyak orang mengatakan bahwa pikiran kita mengendalikan hidup kita, gitu ya. Nah, sehingga banyak orang mempersepsikan bahwa di dalam pikiran kita ini seringkali terjadi peperangan. Peperangan yang terjadi di dalam pikiran. Nah, tema kita malam hari ini cukup mendarat di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu sisi gelap versus sisi terang di dalam pikiran. Nah, kalau pikiran kita begitu mengendalikan hidup kita, maka perlu kita hati-hati. Karena ada dua sisi di dalam pikiran kita, yaitu sisi gelap dan sisi terang. Tentu sebagai anak-anak Tuhan, kita berharap semua kita memiliki sisi terang. Tetapi pada kenyataannya tidak begitu. Seringkali kita juga memiliki sisi gelap di dalam pikiran kita yang perlu kita selesaikan. Oleh karenanya kami Sobat Sejati di sini hadir bersama-sama dengan saudara untuk kita bersama-sama menggumulinya, mendoakannya, sehingga semua kita anak Tuhan memiliki pikiran-pikiran yang terang. Salah satu contoh orang yang memiliki sisi gelap dalam pikirannya adalah kecanduan pornografi. Ya, saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu bahwa saya pernah melayani di satu tempat dan saya tanya, tolong angkat tangan siapa di dalam ruangan ini yang tidak pernah jatuh dengan pornografi. Saya ikut angkat tangan. Berarti saya juga pernah jatuh gitu ya. Nah, yang di dalam ruangan itu juga ternyata semua pernah jatuh. Nah, mengapa ini terjadi, saudara? Karena ada sesuatu di dalam pikiran kita dan itu membuat mengendalikan hidup kita. Awalnya pikiran itu tidak terlalu banyak pengaruhnya dalam hidup, tapi kalau sudah masuk di dalam sebuah kecanduan, kecanduan itu mengikat. Pada waktu kecanduan itu mengikat, maka kemudian kita diperbudak. Awalnya dari mana, saudaraku? Awalnya adalah dari pikiran. Saya juga melayani beberapa orang yang ingin bunuh diri. Nah, jelas di dalam Kristus kita tahu itu dosa. Tetapi mengapa dia ingin bunuh diri? Karena pikirannya kacau. Pikirannya tidak jernih. Dia merasa bahwa itu adalah solusi dari masalahnya. Ada juga orang yang saya sampaikan beberapa minggu lalu di rumah sakit jiwa yang saya dan istri saya layani. Sudah beberapa bulan, mungkin sudah hampir 1 tahun di rumah sakit jiwa. Pada waktu kami layani beberapa kali, kemudian pikirannya pikiran kacau itu mulai membaik dan kemudian dia sembuh. Nah, jadi saudaraku, kita tidak boleh menganggap remeh pikiran. Karena ternyata pikiran seperti yang Amsal katakan tadi, bagaimana seseorang berpikir tentang dirinya, demikianlah dia. Nah, tapi kabar baik. Kabar baik yang kita dapatkan malam hari ini adalah tidak ada dosa yang besar yang tidak bisa dibereskan oleh Tuhan. Dan juga tidak ada dosa yang kecil yang tidak butuh pemberesan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara, kalau saudara sudah mulai bermain-main dengan pikiran walaupun itu belum besar, malam hari ini kita berdoa sama-sama Tuhan memulihkan. Atau mungkin saudara mengatakan, aduh saya sudah kecebur, sudah terikat, saya tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Malam hari ini kita doakan. Kalau saudara merasa belum puas, maka kami dari Sobat Sejati siap mendoakan saudara secara pribadi. Selesai acara ini, kita atur pertemuan online, kita akan berdoa dan kita layani. Karena sekali lagi, kami ingin supaya Sobat Sejati semua
menjadi benar-benar sejati di dalam Tuhan. Amin. Saya kira itu dulu Amin, pembukaannya, Sobat Jokodik. Barangkali kalau Yes. tidak ada pertanyaan, mungkin pertanyaan Yes, yang lalu luar kita biasa. bisa Ya, bahas. ya. Terima kasih sekali Sobat Jonedi. Wah, ini dari paparan awal saja sudah begitu menggebu-gebu dan begitu menarik. Ada pikiran yang negatif, pikiran atau sisi gelap, kemudian sisi terang. Di situ ada pikiran-pikiran mengarah kemana gitu ya. Baik, Sobat Rasinda yang berbahagia, saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sebagian tertunda dan juga malam ini juga ada yang sudah masuk. Pertanyaan pertama saya akan bacakan. Apakah pikiran negatif dapat dihilangkan? Karena manusia punya hakikat dosa. Jadi gimana ini? Ini dari Jogja ini, Daniel. Yang juga mirip saya bacakan sekalian karena hampir sama dari saudara atau Pak Paulus Sukoharjo juga menanyakan apakah orang percaya bisa memiliki pikiran negatif. Ya, tadi kalau manusia punya hakikat dosa, pikiran negatif itu apakah dapat dihilangkan? Kalau ini orang percaya, apakah bisa memiliki pikiran negatif? Wong wis percaya kok ijik negatif. Kira-kira gitu. Dua pertanyaan itu yang dari Jogja maupun Sukoharjo, silahkan. Ya, terima kasih Sobat Daniel dan Sobat Paulus. Ini pertanyaan yang saya kira sangat penting ya. Pertanyaannya, apakah pikiran negatif itu dapat dihilangkan? Itu dari Sobat Daniel di Jogja. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Bukan hanya pikiran negatif yang bisa dihilangkan, tapi dampak ke depannya orang yang berpikiran negatif bisa dikuduskan oleh Tuhan. Kalau kita membaca Matius 6 umpamanya di doa Bapa kami dikatakan di sana bahwa pada waktu kita mengaku dosa, Allah kita adalah Allah yang mengampuni kita. Kemudian kalau kita baca lagi di dalam Alkitab, Efesus mengatakan bahwa kalau engkau mengaku dosa kepada Tuhan, maka Tuhan mengampuni dosamu. Artinya pikiran negatif itu bukan dari Tuhan. Kalau itu bukan dari Tuhan, maka pasti Tuhan akan menolong kita untuk menyelesaikannya. Sesuatu yang jahat yang bukan dari Tuhan. Cuman masalahnya seringkali orang berpikir begini, pikiran negatif itu seakan-akan bukan. Nah ini saya quote and quote ya, bukan dosa besar gitu. Walaupun kita percaya di dalam anak Tuhan tidak ada kategori dosa besar, dosa kecil. Tetapi karena rasa-rasanya itu dosa yang tidak membuat orang lain terganggu, jadi dianggap itu biasa. Nah, diremehkan. Tetapi ingat saudaraku, pada waktu kita sudah terikat dengan pikiran-pikiran yang gelap di sisi gelap, atau tadi di sini ditanya dengan sisi negatif, itu bisa beranak pinak di dalam hidup kita dengan cara dia memperbudak kita. Nah, ini bisa terjadi, ya. Jadi bisa dihilangkan, bisa. Lalu pertanyaan dari Pak Daniel Pak Paulus dari Sukoharjo, apakah orang percaya bisa memiliki sisi gelap? Ini juga pertanyaan yang menarik, ya. Nah, saya coba analogikan dulu ya. Adakah murid Tuhan Yesus yang 12 murid itu selalu berpikiran positif? Saya kira tidak ya. Petrus yang paling ekstrim siapa? Yudas Iskariot yang menjual Tuhan Yesus. Dari mana? Dari pikiran-pikiran gelap. Jadi siapapun kita tidak terkecuali, tidak kebal dengan pikiran-pikiran negatif. Tidak kebal. Oleh karena itu ketika sisi gelap itu ada di dalam pikiran kita, maka kita harus menyelesaikannya secepat mungkin supaya dia tidak memperbudak kita. Jadi demikian Sobat Paulus yang bisa saya sampaikan. Saya merasa pertanyaan saudara sangat penting, sangat baik. Mengapa? Karena banyak orang berpikir kalau sudah terima Yesus, sudah selesai semua. Tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi masalah gitu. Maunya saya juga begitu.
Kita semua pinginnya begitu, tapi Iya. ternyata realita di dalam kehidupan kita tidak demikian. Itulah sebabnya Kristus hadir. Saya kira itu Sobat Yes, Jokodik. Kristus hadir jadi solusi, benar-benar jadi pemecahan masalah. Nah, ini penting. Oke, saya akan menyapa dari Facebook ini, dari Maria Florencia, dan sekaligus ini pertanyaan, para narasumber bagaimana cara pemberesan untuk pikiran negatif agar saya terbebas dari pikiran negatif. Tapi sebelumnya juga ini Solo hadir, Maria Florencia tadi sudah ya, kemudian Pak Tri Hadi Sutarjo, Tangerang, Tangerang Selatan hadir dan nyimak. Nah, ini hadir tapi Puji nggak Tuhan. hadir dan nyimak. Kemudian dari siapa lagi nih? Ya, atau itu dulu Sobat Jonedi Ginting, tadi ada pertanyaan dari Maria Florencia. Oke. Silakan. Ini saya sangat senang Sobat Sejati karena pertanyaan-pertanyaan yang selalu disampaikan di dalam chat itu adalah pertanyaan yang menurut saya luar biasa gitu ya. Artinya pertanyaan yang benar-benar sangat banyak dipertanyakan orang. Pertanyaan itu penting. Apakah bisa dibereskan dan bagaimana cara membereskannya agar saya bisa dipulihkan dari pikiran negatif? Begini, Saudara Maria Florencia. Pertama kita harus cari sumbernya. Dari mana sih pikiran gelap itu ada di dalam diri kita? Sumbernya dari mana? Sebetulnya sumbernya itu hanya dua, ya. Satu dari luka, yang kedua dari pola. Orang yang terluka adalah orang yang akan melukai orang lain. Dan pada waktu orang itu terluka, maka batinnya yang terluka itu seperti ada kekosongan. Kekosongan itu akan selalu mencari pemenuhan. Ya, makanya di 2 minggu yang lalu saya juga sampaikan bahwa salah satu obat yang paling baik untuk membereskan pikiran negatif ataupun sisi gelap adalah komunitas. Ya, karena ketika sisi gelap itu terjadi dalam pikiran kita dan itu bersumber dari luka hati. Luka hati yang mungkin sejak dari dalam kandungan kita sudah menjadi orang tertolak, atau saat waktu pengasuhan orang tua kita tertolak, atau kita ditolak di masyarakat umum karena hal-hal tertentu, karena kita dianggap berbeda dengan mereka dan seterusnya. Batin itu mencari pemenuhan. Ketika dia menemukan pemenuhan itu ada di dalam pikiran kotor, kecanduan, narkotika, free sex, dan seterusnya, maka kita bereskan itu satu persatu. Ya, saya pernah melayani satu orang bapak yang kecanduan dengan seks. Dalam pikirannya itu sudah bersumpah. Sumpahnya bagaimana? Saya akan menggauli sebanyak orang wanita, terutama yang berbeda-beda suku. Itu sumpahnya. Dan selama berpuluh-puluh tahun dia lakukan itu. Apakah dia puas? Enggak. Pada waktu saya layani itu dia nangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena dia merasa selama ini ditipu oleh iblis. Pada waktu kita cari lukanya, sangat sederhana. Lukanya adalah pada waktu ibunya memarahi dia habis-habisan, dan pada waktu dia menangis, bukan dipeluk oleh ayahnya, tapi dipukul oleh ayahnya, dan kemudian ayahnya mengatakan satu kata, yaitu kata yang sangat melecehkan dia. Kamu bukan laki-laki. Kata-kata itu membuat batinnya sangat terluka, dan dia ingin membuktikan kepada sebanyak mungkin orang bahwa dia adalah laki-laki sejati. Nah, Tuhan tuntun dia kepada awal di mana dia dilukai. Kemudian caranya bagaimana? Tadi Sobat Maria bertanya, caranya adalah dia mulai mengampuni ayahnya, mengampuni ibunya. Pelan-pelan di situ kita ajak dia dan kita bawa mengampuni dengan sungguh-sungguh. Saudara, mengampuni bukan melupakan ya.
Mengampuni itu melepaskan hak untuk membalas dendam, melepaskan hak untuk kita melakukan yang jahat kepada orang lain. Ya, kira-kira begitu Sobat Jokodik. Terima kasih. Iya, luar biasa. Terima kasih Sobat Jonedi Ginting. Ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp juga. Apa bedanya pikiran negatif dengan pikiran liar? Mohon dijelaskan dari Pak Yadi Karanganyar. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya, wah ini saking banyaknya jadi saya baca paling tidak 2 ya. Apakah bisa pikiran pornografi dihilangkan? Tadi bedanya negatif sama liar gimana? Kemudian pikiran pornografi apakah bisa dihilangkan? Ya, itu dulu. Ya, yang dari Karanganyar tadi siapa? Pak Yadi. Namanya? Pak Yadi dari Karanganyar. Pak Yadi. Kalau yang pikiran pornografi? Dari nonim. Baik. Saya coba yang pertama dulu ya. Apa bedanya pikiran negatif dan pikiran liar? Pikiran negatif itu sebetulnya berasal dari pikiran liar. Jadi sumbernya pikiran liar. Kita sudah bahas di awal bahwa pikiran liar itu adalah pikiran yang kacau, pikiran yang tidak teratur, pikiran yang tidak berbentuk. Nah, dari pikiran-pikiran yang semacam itu kemudian muncul satu keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat itu dibuahi oleh kedagingan yang bersifat keduniawian. Ya, Galatia 5 ayat 19 kita tahu bahwa bedanya kedagingan dengan roh, ya. Di situ dikatakan apa sih kedagingan itu? Nah, pada waktu kedagingan itu sudah dibuahi, maka di situ iblis sudah mulai bermain, iblis sudah mulai melakukan sesuatu bagi orang itu, iblis sudah mulai bekerja bagi orang itu, maka mulai muncul pikiran negatif. Nah, jadi pikiran negatif itu reaksi yang terlihat. Sementara pikiran liar itu sesuatu yang ada di dalam pikiran orang yang belum tercetus. Ya, jadi masih ada di dalam ini masih digoreng-goreng gitu ya. Dia kemana-mana di situ, kadang-kadang peperangan terjadi di situ antara melakukan atau tidak melakukan, kemudian muncul lagi imajinasinya, kemudian kacau lagi dan seterusnya. Nah, pada saat itulah kedagingan itu seringkali muncul, ingin dipuaskan. Pada waktu ingin dipuaskan itu masuklah iblis. Iblis yang biasanya yang mengeksekusi kalau kita katakan begitu ya. Sehingga orang itu melahirkan pikiran negatif. Pikiran negatif itu biasanya sudah lebih mencuat ke permukaan. Ya, itu untuk saudara Bapak Yadi dari Karanganyar. Yang kedua dari Mbak Noning, apakah pikiran pornografi atau pornografi di dalam diri seseorang bisa dihilangkan? Bisa. Ya, saya juga mau ulangi sedikit. Beberapa minggu lalu kita sudah bahas. Saya dulu berpikir bahwa yang bisa jatuh dengan pornografi hanya laki-laki. Karena menurut saya laki-laki ini adalah yang ada di dalam otaknya itu adalah hal-hal yang memang sifatnya seperti itu. Ternyata semakin lama saya melayani laki-laki maupun perempuan di konseling, seringkali kalau berbeda jenis, saya sama istri ataupun dengan tim kami, karena kami tidak boleh mengkonseling sendiri-sendiri gitu ya, harus ada orang. Nah, saya sudah mulai melihat bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama potensinya untuk jatuh dengan pornografi. Bagaimana pornografi itu bisa muncul? Sekali lagi, pornografi itu muncul dari pikiran liar. Pikiran liar itu begitu kacau di dalam kita dan kemudian disusupi oleh kedagingan. Yang paling mudah masuk memang selama yang kita tahu adalah yang paling mudah masuk adalah kedagingan yang terus-menerus dijejali. Salah satunya pornografi. Bagaimana dia bisa beres? Nah, sekali lagi, ketika kita kembali kepada masalah awalnya. Kalau saya berkata inti masalah itu berbeda dengan akar masalah gitu ya. Inti masalah itu bisa terdiri dari berbagai macam akar masalah. Kalau kita menyelesaikan akar masalah, belum tentu menyelesaikan inti masalah. Ya, akar masalah orang yang pornografi umpamanya, bisa saja dia luka pada waktu dia masih kecil, rumahnya sempit, kemudian dia lihat ayah dan ibunya melakukan persetubuhan, mungkin dia belum tahu ketika itu. Tapi satu saat kemudian
pikiran itu muncul, dibuahi oleh iblis dan dia mengerti, nah luka itu menjadi realisasi. Nah, bagaimana akar masalahnya kita selesaikan? Akar masalahnya kita selesaikan adalah dia mengampuni ayah dan ibunya. Bagaimana inti masalahnya? Kita menyelesaikan lukanya. Lukanya inilah inti masalah yang perlu penyembuhan langsung dari Tuhan. Akar-akarnya kita sudah cabuti, lukanya Tuhan yang menolong. Kira-kira begitu, Mas Jokodik. Iya. Sahabat Jokodik. Iya, Sobat John, itu luar biasa. Terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Ini saya akan menyapa para pendengar, para audiens Sobat Rasinda. Ada Facebook Vivi, ya Sobat Vivi Robiarjo dari Purwokerto ya, hadir. Kemudian Sobat Jaka, mantap, selalu menjadi berkat acara Sejati ya, amin amin. Kemudian dari Sobat Doni, Pak narasumber, ini tadi sekalian bertanya, disebutkan untuk bebas pornografi bagaimana saya ingin lepas. Oh, tadi sudah terjawab ya. Jadi meskipun penanyanya lain yang bertanya, tapi sudah terjawab sekalian, luar biasa. Jadi ternyata banyak ini pertanyaan-pertanyaan yang mirip-mirip gitu ya, tentang pornografi, tentang pikiran negatif, pikiran liar begitu. Dari Sobat David Seniawan, wah mantap, terima kasih. Kemudian dari Sobat Nomor Rubiarjo Purwokerto hadir ya. Kemudian Sobat Sodiman, lanjutkan. Wah, ini kayak Siap. SBY, lanjutkan. Iya. Oh ya, ini ada pertanyaan dari Facebook. Sobat Nomo, bagaimana caranya mengetahui sumber masalahnya jika kita sendiri yang bermasalah? Kan gelap. Jadi bagaimana caranya mengetahui sumber masalahnya jika kita sendiri yang bermasalah? Di sini kan masih gelap itu, maksudnya apakah perlu senter atau saya kira itu mungkin bisa dijawab dulu. Baik, terima kasih, pertanyaannya bagus Mas Nono Robi Harjo ya. Ya, ini juga pertanyaan yang sangat bagus. Mengapa? Karena orang yang bisa dilayani adalah orang yang terbuka. Memang gelap. Ketika seseorang ada di dalam pikiran yang gelap, semuanya gelap. Yang dia butuhkan adalah komunitas. Ya, jadi kami hadir, Sejati hadir untuk bersama-sama dengan saudara hidup dalam komunitas yang dipulihkan. Nah, saya mau sampaikan kepada semua pemirsa, kami ini bukan orang-orang yang kudus, yang tidak punya dosa, yang tidak punya salah, yang tidak punya kecanduan dan segala-galanya. Sama kami dengan saudara juga bisa jatuh. Bagaimana supaya tidak jatuh? Kita harus memiliki satu komunitas. Mungkin seperti kami sudah melewati beberapa tahapan. Ya, mungkin saudara sedang berjalan untuk melewati tahapan itu. Jadi ada kan di dalam satu komunitas, kalau di gereja ada cell group, umpamanya ada pemuritan, ada persekutuan, hadirlah di sana, temukanlah orang yang kita sebut dengan orang akutabilitas, orang yang kita bisa ajak sharing, orang yang bisa kita ajak cerita, tanpa mereka mempermalukan ataupun menghakimi kita. Kalau saudara Nano tidak menemukan orang itu, kami di Sejati siap menjadi sahabat. Amin, amin. Kami siap menolong saudara, supaya yang gelap itu tadi menjadi terang benderang di dalam Kristus. Demikian Sobat Jokodik. Amin, amin. Terima kasih. Sobat Rasinda yang berbahagia, setengah jam kita sudah bersama, masih ada setengah jam yang akan datang. Silahkan kalau akan WA Ria, WhatsApp di nomor 089680590600 atau di telepon 0271661806. Wah, ini masuk pertanyaan di WhatsApp mulai banyak juga. Saya akan bacakan. Kalau yang lalu ini sudah dijawab, saya akan bacakan yang malam ini. Selamat malam Sobat Sejati, terima kasih untuk wawasan yang diberikan.
Saya mau tanya, wah tanyanya ada 2 pertanyaan ini. Apakah Oke. hamba Tuhan yang memiliki sisi gelap juga diurapi Tuhan? Wah, pertanyaan yang luar biasa ini. Kemudian yang kedua, siapakah contoh di Alkitab yang memiliki sisi gelap maksudnya ya, tapi dipakai Tuhan? Ini dari Bandung, Sobat Susana Almira. Jadi ada 2 pertanyaan tadi sudah saya bacakan. Apakah hamba Tuhan yang memiliki sisi gelap juga diurapi? Yang kedua, contoh di Alkitab. Silakan. Ya, saya mungkin menjawabnya langsung saja ya, karena ini berdua kelihatannya bisa menjadi satu. Saya hanya mencontohkan satu saja. Siapa hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan walaupun dia memiliki sisi gelap? Daud. Ya, Daud itu memiliki sisi gelap yang kalau kita bahas itu luar biasa. Dia menikahi Batseba bukan dengan cara baik-baik. Dia buat kriminal. Itu diatur oleh dia sedemikian rupa, ya, dengan cara-cara yang tidak terhormat, dengan cara-cara yang sangat keji. Kalau itu zaman sekarang, umpamanya, kalau ketahuan itu undang-undangnya itu mungkin dipenjara seumur hidup, gitu ya. Nah, tetapi bagaimana dia bisa diurapi oleh Tuhan? Karena Daud juga adalah pribadi yang kalau bertobat, sungguh bertobat. Kita lihat anak dari hasil perselingkuhannya itu, bagaimana prosesnya terjadi, dan pada waktu anak itu meninggal, Daud mengurapi dirinya dan kemudian dia kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh. Ya, dan dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Ya, jadi Daud adalah salah satu contoh di Alkitab yang memiliki pikiran gelap, sisi gelap dalam pikirannya, tetapi dalam sejarah pelayanannya dia diurapi Tuhan. Ya, itu mungkin yang bisa dijawab dengan 2 pertanyaan itu tadi. Terima kasih Mas Joko Dik, dan terima kasih yang bertanya. Sobat Susana, seperti itu tadi jawaban dari Sobat Junedi. Jadi contoh yang sangat populer ya, Raja Daud ya. Itu kita tahu bersama. Sobat Rasinda yang berbahagia, ini masih banyak pertanyaan, tetapi satu poin tadi saya boleh sampaikan ulang, bahwa ketika seseorang atau bahkan kita pun seperti Daud misalkan, itu yang penting adalah sungguh-sungguh bertobat. Ini penting. Amin. Ya. Baik. Satu lagi pertanyaan, apakah orang yang memiliki sisi negatif dapat juga dalam waktu yang bersamaan memiliki sisi positif? Nah, ini dari Sobat Rina di Nusukan Solo ya. Sekalian mohon penjelasan dalam Alkitab siapakah tokoh. Oh, sudah ini. Jadi pertanyaannya sama. Ya. Pertanyaannya sama. Sekalian, Bapak narasumber tadi sebutkan komunitas itu penting. Padahal lingkungan saya kurang baik. Apakah ada cara lainnya, Pak? Ini dari Ibu Harmoni. Wah, namanya luar biasa. Ibu Harmoni Sukarjo. Nama yang indah ya. Itu silakan dijawab yang mana dulu. Baik, Ibu Harmoni, pada kenyataannya komunitas yang melukai kita, tapi komunitas juga yang memulihkan kita. Saya begitu yakin Ibu akan menemukan komunitas yang baik. Berdoa kepada Tuhan, pasti bisa mendapatkan satu komunitas yang baik. Kami ini juga punya istri yang saya kira memiliki hati yang bisa menolong. Ya, jadi jangan khawatir dan Ibu jangan patah semangat, tetap semangat Ibu Harmoni, bahwa pasti Tuhan akan tunjukkan satu komunitas yang bisa menolong Ibu. Ya, kami percaya itu. Nanti kita doakan Mas Joko Dik. Iya. Ibu harus yakin ya, sesuai dengan nama Ibu ya, Ibu Harmoni, tentu ada komunitas yang harmonis gitu ya, yang sangat indah. Yang harmoni itu kalau nggak salah kan terkait dengan musik kan, musik yang indah, yang harmonisasinya bisa didengarkan dengan sangat indah. Demikian Ibu Harmoni. Saya ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berikutnya lagi. Ini dari
apakah kepahitan itu dari Mas Tejo? Dari Mas Tejo. Sebentar. Dari Mas Tejo, Pak Jun atau Sobat ya, Sobat Junid, apakah kepahitan itu bisa berdampak dalam pikiran negatif? Sebab tadi disebutkan dalam penjelasannya seperti itu. Ya, itu dari Mas Tejo. Apakah bisa berdampak kepahitan itu? Silakan. Ya, kepahitan adalah salah satu reaksi dari kehidupan. Jadi begini, pada waktu orang datang kepada kita, biasanya dia akan menunjukkan 4 reaksi yang terlihat. Pertama adalah kepahitan, yang kedua adalah penghakiman, yang ketiga adalah pelarian, mekanisme pelarian, dan yang keempat adalah mekanisme pertahanan diri. Jadi kalau kita mengkonseling orang, ini kulit yang kita temukan. Biasanya pada umumnya itu. Walaupun dia mungkin berbicara dengan banyak hal, dia menyampaikan banyak macam-macam, tapi kalau kita simpulkan 4 hal ini yang akan kita temukan. 1 adalah kepahitan, 2 adalah penghakiman, 3 mekanisme pertahanan diri, 4 adalah mekanisme pelarian. Kepahitan ini munculnya dari penipuan. Ya, orang yang tertipu, yang ada dalam hatinya itu adalah sebuah kepahitan. Makanya firman Tuhan mengatakan kita tidak boleh memiliki hati yang pahit atau tidak boleh kepahitan. Karena kepahitan itu bisa mengakar dalam diri seseorang dan menimbulkan kerusuhan. Nah, kepahitan itu munculnya dari mana? Dari luka. Ya, orang yang terluka, kecuali dia melukai orang lain, tapi di dalam dirinya singgah yang namanya kepahitan. Kepahitan yang ada di dalam dirinya itu sesuatu yang dia keluarkan dengan macam-macam kepahitan juga gitu. Jadi orang yang kepahitan, mulutnya juga kadang-kadang pahit, perbuatannya kadang-kadang pahit, hatinya juga pahit. Ya. Jadi ketika kita berbicara dengan orang yang kepahitan, kita harus sangat hati-hati. Kenapa? Karena sumbernya itu luka. Jadi kalau orang yang terluka kita khotbahi, lalu apalagi tumpangi tangan sampai jatuh-jatuh. Ya, yang perlu kita lakukan kepada adalah pendekatan yang soft, pendekatan yang sangat halus, sehingga luka itu muncul dan luka itu bisa terobati. Nah, Amin. Saudara, saya tidak anti dengan doa tumpang tangan. Ya, saya senang, saya juga sering ditumpangin tangan ketika saya didoakan. Tetapi itu tidak selalu menyembuhkan luka. Luka itu sentuhan. Ya, ketika seseorang mulai tersentuh dengan kasih Kristus, maka luka itu terbuka. Tidak ada luka yang ditutup kemudian sembuh. Ya, luka itu harus dibuka. Ketika seseorang jatuh umpamanya, kita bawa ke dokter. Ini kan Sobat Joko Dik ini istrinya seorang dokter ya. Luka itu tidak langsung ditencoplas itu. Tidak langsung ditutup, tidak langsung dijahit, tidak. Dibuka dulu, dibersihkan dulu, pakai alkohol atau apa, kemudian baru dijahit. Ada sentuhan khusus. Jadi orang terluka itu memang harus memiliki sentuhan khusus. Sentuhan sejati. Nah, itu yang diharapkan oleh orang yang terluka. Demikian Iya, Sobat Joko Dik. luar biasa. Ini ilustrasinya juga menyentuh pada luka fisik. Saya jadi ingat waktu tergores, bukan tergores ya, sobek sampai seharusnya dijahit paling nggak 2 jahitan tapi tidak dijahit. Ternyata lama sekali itu pulihnya. Wah, iya, terima kasih Sobat Rasinda yang berbahagia. Saya ingatkan kembali bagi Sobat Rasinda yang akan mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp di 089 680 590 600. Juga langsung telepon 0271 661 806. Sobat Rasinda, saya akan bacakan lagi pertanyaan-pertanyaan yang masih ada. Ini masih sekitar 20 menit. Pak Jun, apakah kepahitan itu bisa berdampak dalam sudah ya tadi ya. Itu Mas Tejo. Marcella hadir. Kemudian ada juga
pertanyaan, saya Windy dari Solo mau tanya. Jadi bebas pikiran negatif bagaimana ya? Sebab murid Tuhan Yesus tadi disebutkan Petrus juga punya pikiran negatif ya. Jadi pertanyaan dari Sobat Windy dari Solo itu nanti sekalian juga dijawab dengan pertanyaan berikutnya, itu dari Vivi Rubiarjo. Bagaimana kita tahu kalau itu termasuk pikiran kacau? Wah, Sobat Santoso dari Jakarta juga hadir. Jadi pertanyaannya silahkan dari Windy maupun dari Vivi Rubiarjo bahwa Petrus ya. Baik, saya juga menyapa di sini ada Mbak Ismi Putri hadir menonton. Puji Tuhan ya. Ya, puji Tuhan. Saya mulai mencoba menjawab dari Mbak Windy Kristiana. Betul, bahwa Petrus pernah mengalami sisi negatif atau pikiran gelap di dalam dirinya. Bahkan sebetulnya Yesus sudah mengingatkan dia. Nanti sebelum ayam berkokok, 3 kali kamu sudah menyangkali aku. Ya, tetapi karena mungkin ya, kekacauan itu juga bisa terjadi karena situasi begitu mencekam, menakutkan, sementara gurunya sudah ditangkap dan diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi, sehingga mungkin muncul keinginan dia terbebas dari ancaman jiwanya gitu ya, supaya dia tidak dibunuh dan seterusnya. Nah, tapi bagaimana orang murid Yesus saja itu adalah pribadi yang pernah memiliki pikiran gelap, kira-kira begitu. Siapa kita ini? Nah, kira-kira kan begitu ya, Mbak Windy. Sobat Windy, ini saya mau sampaikan bahwa kasih Tuhan ataupun jamahan Tuhan itu sama dulu ketika bersama dengan murid, dan hari ini ketika Tuhan Yesus juga bersama dengan kita di dalam kasih Roh Kudus. Nah, kalau kita terbuka, kalau kita mau benar-benar jujur, maka Roh Kudus bisa menjamah kita. Amin. Baik itu pikiran gelap, baik itu pikiran negatif, sisi negatif dalam diri kita bisa disembuhkan dan bisa dijamah oleh Tuhan. Kuncinya terbuka, jangan malu, jangan merasa dikuliti, jangan merasa bahwa kalau kita bercerita kepada orang lain kita paling bobrok. Tidak, yakinlah orang yang kita ajak cerita itu mereka juga punya sesuatu yang sebetulnya mungkin sedang dalam proses pemulihan Tuhan, atau bahkan mungkin dia sudah melalui proses itu. Artinya tidak ada satu orang manusia pun di muka bumi ini yang benar-benar bebas dari dosa, bebas dari pikiran gelap atau dari sisi negatif. Ya, jadi mari saya mengajak saudara untuk tetap hadir bersama dengan Kristus, buka hati untuk jamahan Roh Kudus. Sekali lagi, ini memang paling mudah orang yang ada di dalam pikiran ataupun sisi gelap ini adalah paling mudah ketika dia memiliki sebuah komunitas. Ya, di situ dia bisa bercerita, di situ dia bisa menyampaikan apa yang sedang dia hadapi. Lalu yang kedua dari Vivi Rubiarjo dikatakan bahwa bagaimana kita tahu kalau itu termasuk pikiran kacau? Ini juga satu pertanyaan yang saya kira sangat bagus. Karena kalau orang masih masuk dalam sebuah reaksi yang 4 tadi, yaitu kepahitan, kemudian penghakiman, mekanisme pelarian, mekanisme pertahanan diri, itu masih kita sendiri kita tahu. Ya, ketika kita berdosa sebetulnya kita tahu bahwa kita ini sedang melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, tetapi kalau sudah masuk lebih dalam yang namanya penipuan, ini memang seringkali orang tidak tahu. Mana ada sih orang yang tahu, kalau dia tahu dia tidak tertipu namanya. Orang yang tertipu itu tentunya dia tidak tahu kalau dia sedang ditipu, kan kira-kira begitu. Nah, bagaimana dia tahu? Orang yang tertipu itu begini. Nilai-nilai, pikiran, perasaan, dan yang dia lakukan itu bertentangan dengan firman. Jadi,
Caranya untuk mengetahui apakah saya memiliki pikiran gelap atau sisi gelap dalam diri saya adalah apakah pikiran, nilai-nilai hidup saya dan apa yang saya lakukan ini seperti firman atau bertentangan dengan firman. Nah, kenapa? Di depan tadi kita sudah bahas dalam kitab Amsal mengatakan orang akan seperti apa yang dia pikirkan. Jadi kalau tingkah laku kita, hidup kita, cara berpikir kita itu tidak mencerminkan kebenaran firman, maka kita harus mulai introspeksi diri. Kita butuh orang, butuh sobat sejati untuk mendoakan kita minimal, atau tempat kita mencurahkan isi hati kita. Ya, jadi saya kira begitu, Sobat Jokodik. Iya, luar biasa. Ini waktu masih kurang lebih 13 menit. Sobat Rasinda yang berbahagia, silahkan masih ada waktu untuk mengirim pertanyaan melalui WhatsApp 089 680 590 600. Dan ya, sudah masuk pertanyaan berikutnya. Ini ada 2 pertanyaan dari Sobat Jordi Mojosongo Solo ya. Narasumber yang kami hormati, mohon jelaskan pikiran negatif mohon menjelaskan dampak dari pikiran negatif dalam aspek hidup itu seperti apa dampaknya. Kemudian yang kedua dari Sobat Ignatius Suparjo dari Sragen. Tadi disebutkan bahwa Petrus dan Yudas dalam komunitas yang baik kok tetap berbuat dosa ya. Terus apakah ada jaminannya Pak gitu ya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang kritis ini. Silahkan bisa dijawab satu persatu, boleh? Silahkan. Saya jawab dulu yang dari yang terakhir ya. Petrus dan Yudas, mereka ada di dalam satu komunitas. Saya sangat setuju. Siapa tadi namanya? Sobat Jokodik? Ignatius Suparjo. Ya, Pak Sobat Suparjo. Ini pertanyaan yang luar biasa. Mereka ada di lingkungan yang menurut kita adalah lingkungan yang sangat rohani, spiritualnya itu luar biasa. Bahkan dia tidur, jalan, makan bersama dengan Tuhan gitu ya. Ini luar biasa. Tapi mereka juga masih memiliki pikiran gelap, sisi gelap dalam pikirannya. Loh, kok bisa? Gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, saya mau sampaikan bahwa setiap kita, saya mulai dari awal sekali, setiap kita memiliki daya pikir yang berbeda. Ya. Nah, yang gratis, ketika kita ini memiliki pikiran liar itu gratis, kita nggak membayar. Artinya pada saat seseorang berfantasi, dia bisa berfantasi dengan sangat hebat. Dia tinggal di Mojosongo, tapi fantasinya bisa sampai ke Israel gitu. Dan itu nggak membayar. Nah, ketika itu dibiarkan, itu tidak peduli siapa di sekitar kita. Cara menyetop itu adalah kita membahasakan pikiran liar itu. Sebetulnya kalau kita cermati, Yudas sudah diingatkan oleh Tuhan, bukan? Karena Tuhan Yesus tahu sisi gelap dari pikiran Yudas itu sudah mulai kelihatan. Petrus sudah diingatkan oleh Tuhan. Nah, tapi Tuhan memberikan kita namanya kehendak. Kita bebas memilih sikap. Dan Tuhan tidak pernah membatasinya. Tuhan sudah menceritakan, Tuhan sudah menegur, Tuhan sudah menyampaikan apa yang terjadi, tapi Petrus sama Yudas Iskariot mengambil keputusan yang salah. Nah, lebih salah lagi Yudas Iskariot, caranya adalah dia bunuh diri. Tetapi Petrus masih bertobat gitu ya. Dia masih bertobat dan kembali kepada lingkungan yang sehat. Nah, pertanyaan Pak Ignatius ini adalah pertanyaan yang super duper. Gitu. Jadi, saya tadi sudah menyampaikan bahwa komunitas adalah tempat kita terluka, tapi juga tempat kita dipulihkan. Tidak selamanya komunitas melukai kita, tapi sebaik apapun komunitas kita, juga kita bisa terluka di sana
Oleh karena itu penyerahan kita sebetulnya bukan kepada komunitas, penyerahan kita kepada Tuhan. Tetapi komunitas bisa membuka jalan untuk berkat Tuhan mengalir bagi kita. Nah, lalu yang pertama tadi, dampak, maaf bisa diulangi Sobat Jokodik? Dampak pikiran negatif itu dalam aspek hidup tuh apa? Itu ya. Oh ya. Iya. Dampak pikiran negatif dalam aspek hidup itu bisa ke semua sisi. Bisa ke semua arah. Ya. Bisa membuat kita hancur. Bisa membuat keluarga kita hancur. Bisa membuat pelayanan kita hancur. Kita memiliki waktu yang sedikit, tapi saya akan sharingkan. Saya memiliki teman sahabat yang sangat baik. Tapi ketika sisi gelap dalam pikirannya itu dia tidak mau menyerahkan kepada Tuhan, saya sebagai sahabatnya adalah orang yang tentunya ingin menolong dia. Saya sudah sampaikan beberapa kali teguran, tetapi dia tetap mengambil pikiran gelap itu karena dia menikmati. Pikiran gelap itu memang nikmat. Karena kita bisa mengandai-andai di dalam pikiran. Nah, satu kali tidak bisa ditolong lagi, keluarganya hancur, pelayanannya hancur. Ya, jadi habis. Jadi hampir semua sisi dalam hidup kita bisa dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang negatif, berasal dari sisi gelap dalam pikiran. Ya, seperti itu Sobat Jokodik. Iya. Masih ada satu pertanyaan, ada waktu sedikit, kita bisa bacakan dari Sobat Maria Florencia yang tadi melanjutkan tentang penjelasan pembersihan luka hati. Apakah hanya dengan mengampuni bisa membebat luka hati yang menyebabkan pikiran negatif? Nah, ini juga pertanyaan yang bagus sekali. Jadi apakah hanya dengan mengampuni itu bisa membereskan luka tadi ya? Silakan Sobat. Tidak hanya dengan mengampuni, tetapi biasanya pintu pertamanya adalah pengampunan. Ya, karena pengampunan itu saya definisikan lagi, pengampunan itu bukan melupakan, pengampunan itu tidak menekan pikiran kita, tapi pengampunan itu sebetulnya melepaskan keinginan untuk membalas dendam. Nah, setelah kita bisa mengampuni orang lain, biasanya kalau benar-benar kita sudah mengampuni, relasi kepada orang itu akan menjadi baik. Pembukanya adalah pengampunan. Kemudian yang kedua, kita tidak lagi menghakimi dia. Orang yang tidak mau mengampuni biasanya ada penghakiman di dalam pikirannya. Dia mungkin berpikir begini, orangnya itu begini, orangnya itu begini, orangnya itu begini. Dia sudah menempatkan dirinya itu di atas Tuhan. Karena Tuhan tidak mengizinkan kita menghakimi orang, tetapi orang yang memiliki kepahitan yang tidak bisa mengampuni, dengan tidak sadar, dia menghakimi banyak orang. Lalu kalau dia sudah mengampuni, maka penghakiman itu pun selesai. Nah, seseorang yang sudah mengampuni, maka dia tidak lagi hidup dalam pelarian. Tapi dia hidup dalam kebenaran. Dia hidup di dalam realita. Dia hidup di dalam apa yang memang benar-benar Tuhan nyatakan di dalam dirinya. Orang yang hidup setelah mengampuni, dia juga orang hidup yang tidak lagi mempertebal mekanismenya. Ya, supaya dia aman, kemudian dia membuat pagar-pagar tembok-tembok sekelilingnya supaya dia tidak terlukai. Tetapi orang yang mengampuni adalah orang yang membuka hati kepada orang lain. Contoh begini, kalau kita sudah diselesaikan dalam satu masalah, walaupun itu pahit luar biasa, walaupun itu sakit luar biasa, kalau kita sudah ada pengampunan di situ, maka satu saat ketika peristiwa itu kita ingat, itu tidak lagi membuat kita pahit. Tapi justru kita merasa kadang-kadang cerita masa lalu itu menjadi sebuah cerita yang lucu gitu, karena kita sudah melaluinya. Kira-kira begitu Sobat Jokodik, terima kasih. Ini waktunya sangat singkat, tapi masih ada pertanyaan ini, karena rasanya tidak mungkin untuk dilanjutkan ke 3 ya, ketika maksudnya Kamis yang akan datang dengan topik lain. Saya bacakan, mohon nanti tetap bisa dijawab dengan singkat. Dari Sobat Nono Rubiarjo, kalau kasus pada diri Yudas Iskariot itu dia sadar dan bertobat, bukankah Yesus tidak ditangkap, Pak?
Gimana itu Pak, sisi gelap atau sisi baik? Ya ini pernah jadi diskusi di masa-masa kecil dulu ya. Berarti Yudas Iskariot berjasa itu kira-kira seperti itu. Kemudian Vivi, masih Sobat Vivi Rubiarjo, menurut Bapak seseorang yang luka hati butuh dipulihkan, dan pemulihan itu lewat komunitas. Apabila ada pemirsa, ada yang membutuhkan komunitas seperti yang dimaksud Bapak, apakah bisa memberitahu kami kemana kami harus menemukan itu ya? Itu saya kira pertanyaan terakhir karena waktunya tinggal beberapa menit. Silahkan bisa dijawab singkat. Baik, sesuai dengan apa yang kita sampaikan di depan tadi, bahwa kami Sobat Sejati yang ada di sini pasti siap menolong saudara. Ya, kita akan mendoakan, bukan hanya mendoakan. Kalau saudara memang butuh di konseling, kita akan siap konseling. Walaupun saat ini kita mungkin belum bisa tatap muka, tetapi kita bisa lewat online, bisa lewat HP atau yang sejenisnya. Lalu kemudian kalau kita berbicara masalah Yudas, ini memang kalau berapologetika tentang Yudas ini akan selesai. Ya, akan sangat panjang. Ada orang yang mengatakan ya memang Tuhan sudah tentukan dia menjadi seperti itu. Nah, saya juga pertanyaannya begini, apakah Yudas mau menjadi seperti itu, gitu kan? Jadi ini pertanyaan yang apologetika dan sangat panjang. Tapi yang paling penting di sini adalah tidak ada salah. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu yang salah. Dia selalu melakukan dengan sempurna dalam kapasitasnya sebagai Tuhan, dan Tuhan tidak pernah mencelakai siapapun. Itu yang bisa saya jawab, Sobat Jokodik. Luar biasa, iya. Ini waktunya sudah tinggal 2 menit. Saya akan pakai untuk menutup dengan doa. Oh, sebelum itu mungkin closing statement lah. 1 menit, bagi-bagi ini waktunya. Silakan, closing statement. Baik, saudara, jangan merasa kecewa ketika saudara sedang ada di dalam sisi gelap dalam pikiran saudara, karena ada Kristus yang siap menolong saudara. Amin. Dan kami merasa bahwa kelompok sejati ini bukan hanya merasa, tapi kami siap untuk mendoakan saudara, mengkonseling saudara, sehingga kita semua bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus. Itu adalah salah satu bagian dan harapan kami. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Nanti sebagian mungkin saya sebut nama. Mari kita bersama-sama di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk malam ini. Program Sejati, sentuhan jiwa, damai di hati, biarlah benar-benar menjadi berkat buat audiens, buat Sobat Rasinda semuanya. Kami ingat Ibu Harmoni, Tuhan tolong kirimkan komunitas yang baik, komunitas yang penuh harmonisasi, yang penuh dengan cinta damai, penuh dengan sukacita dan kasih mesra di dalam Tuhan Yesus. Kami juga ingat untuk saudara atau Sobat Maria Florencia, Tuhan tolong, biarlah mungkin ini pertanyaan pribadi, tapi juga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mewakili teman-temannya. Biarlah mereka ini semua bisa melepaskan pengampunan yang pasti di dalam Tuhan Yesus, karena pengampunan yang sejati itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus. Terima kasih begitu banyak audiens atau Sobat Rasinda yang tidak kami sebut satu persatu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, dan Tuhan membuat semuanya menjadi terang dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Waktu saya serahkan co-host. Radio Rasinda, untaian nada penabur kasih. Ya Sobat Rasinda, sangat luar biasa malam hari ini ya Sobat Jokotik. Kita sudah mendengarkan program ini, dan banyak para narasumber yang berinteraksi baik melalui WA maupun kolom Facebook. Kami percaya bahwa program ini pasti memberkati Sobat Rasinda. Dan akhirnya malam hari ini terima kasih untuk Sobat Jokotik, Sobat Jonedi Ginting yang sudah membagikan berkat di program Sejati pada malam hari ini. Kiranya kita percaya bahwa setiap apa yang kita bicarakan ini membuat setiap para pemirsa, para pendengar Rasinda
diberkati. Tidak lupa kami dari studio mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Sobat Jokotik dan Sobat Junedi Ginting. Saya juga menginfokan kepada Sobat Jokotik maupun Sobat Junedi Ginting bahwa radio program ini juga disiarkan melalui 93,8 FM 1314 AM. Jadi ada 4 kanal yang kita dengar dan ini didengar hampir di seluruh dunia. Terima kasih Sobat Rasinda, selamat malam, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, haleluya.